Baiklah, pada bagian berikutnya saya akan membahas tentang cost of capital. Cost of capital ini kita pakai sebagai acuan discount rate. Ya, baik pada waktu kita menentukan apakah sebuah proyek baru itu visible atau tidak, layak atau tidak secara finansial, ataupun pada waktu kita melakukan valuasi dari sebuah perusahaan atau enterprise yang sudah berjalan. Ya, jadi untuk proyek baru maupun perusahaan yang sudah jalan. Nah, contoh untuk visibility dari sebuah proyek atau investasi baru. Ya, dalam contoh sebelumnya ada si A ya menanamkan modal dan juga meminjam ke bank untuk memulai sebuah bisnis restoran. Nah, restoran ini akan menghasilkan free cash flow tentunya, ya. Dan ada investasi awal yang sebesar save 0. Dan kita sudah mengerti bahwa kalau ada investasi awal dan ada uang masuk, tentu kita bisa menghitung berapakah sebenarnya internal rate of return dari new project ini. Ya, dan jika internal rate of return-nya atau IRR-nya lebih besar daripada cost of capital, ini artinya net present value dari cash flow ini pasti positif. Ya, jadi kalau yang biru ini kita diskon, kita hitung present value-nya, ini pasti lebih besar daripada save 0-nya. Ya, seperti itu. Dan artinya restoran ini visible. Ya, sebaliknya, kalau ternyata IRR hasil perhitungan ini ternyata lebih kecil daripada cost of capital, NPV-nya pasti negatif sehingga proyek tersebut tidak visible. Jadi kita harus punya acuan ya, berapa sih sebenarnya cost of capital-nya. Dan dalam kasus ini kita menggabungkan ada modal dari bank, ada modal equity ya, uang kita pribadi ya sebagai saham. Kita akan melihat bagaimana cara menghitung cost of capital kalau kita menggunakan gabungan modal. Nah, yang kedua adalah kalau kita melakukan valuasi dari perusahaan yang sudah jalan, kita juga memerlukan acuan berapa sih cost of capital kita. Ya, perusahaan yang sudah jalan ini kan menghasilkan free cash flow juga di masa depan, ya. Dan kita ingin melihat berapa ekivalensinya terhadap present value-nya. Jadi kalau ini semua cash flow masa depan ini, kita hitung present value-nya sebenarnya berapa sih nilai enterprise-nya? Ya, jadi bedanya di sini tidak ada CF0, ya ini perusahaan yang sudah jalan. Ya, tetap lagi-lagi Anda perlu mendiskon ini kan. Nah, untuk mendiskon itu Anda butuh data discount rate. Ya, kalau nanti Anda sudah hitung diskon masing-masing free cash flow ini mendapatkan nilai present value-nya, itulah yang kita sebut dengan enterprise market value. Ya, dan sehingga kalau Anda kurangi dengan nilai hutangnya, dapatlah nilai ekuitasnya. Anda dapat menentukan berapa nilai total dari saham yang ada di perusahaan tersebut. Ya, dan jika kemudian Anda membaginya dengan jumlah lembar saham, maka dapatlah nilai wajar dari perusahaan tersebut per lembar, ya, per lembar saham. Baik, seperti itu, ya. Nah, ingat, ya, kalau kita mau mengevaluasi kelayakan sebuah investasi, kita harus menggunakan pembanding yang sesuai. Artinya risikonya hampir sama. Ya, jadi kalau kita kembali ke ilustrasi mobil balap kemarin ya, yang sebelumnya, bahwa kalau ini adalah proyek yang saya investasi, maka saya harus membandingkan mobil Formula One ini dengan mobil sejenis. Jangan dengan Avanza ya yang mesinnya jauh lebih kecil. Contoh, saya akan membuka pabrik baru. Tentu risikonya sangat besar dibandingkan dengan deposito, ya. Jadi kalau Anda menghitung IRR proyek pabrik baru ini 25% per tahun, ya kalau dibandingkan dengan deposito sudah pasti dia visible, ya. Tetapi sebenarnya tidak boleh begitu karena pembanding ini terlalu aman, terlalu kecil return-nya. Ya, Anda harus cari mobil yang serupa, mungkin pabrik lain yang hampir sama, ya, sehingga Anda bisa melihat proyek Anda yang baru ini make sense nggak, sesuai nggak dengan proyek-proyek lain yang sejenis, yang risikonya hampir sama, ya. Baik, seperti itu. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh hanya untuk memulai proyek baru. Jadi, untuk menentukan apakah proyek ini visible atau tidak, kita harus
menghitung ya, apakah IRR atau internal rate of return dari perusahaan ini lebih besar daripada cost of capital-nya. Nah, sekarang pertanyaannya berapakah cost of capital-nya? Karena perusahaan ini menggunakan modal baik dari pemilik ya dalam bentuk saham, ekuitas dan juga dari bank pinjaman, maka kita harus membobotkan ya masing-masing cost of capital sesuai dengan proporsi berapa modal yang masuk dan berapa ekuitas yang masuk dari kapital atau total modal yang ada di perusahaan. Jadi kita akan menghitung rata-rata tertimbang, ya weighted average, kita bobotkan rata-rata yang dibobotkan. Itu namanya weighted average cost of capital. Nah, Anda perhatikan di sini kita membobotkan berapakah cost of debt dengan berapa persen modal kita yang berasal dari utang, itulah WD, ya. Kita juga mengalihkan cost of equity dari modal ekuitas yang dimasukkan si A dengan berapa persen WE, berapa persen modal yang berasal dari ekuitas atau dari pemilik shareholder. Nah, tentu WD ditambah WE sama dengan 100%. Ya, jadi kalau 30% utang, maka di sini 70%. Jadi rumusnya masuk akal ya. Kita hanya membobotkan berapa sih hutang kita, berapa persen dikalikan berapa cost of debt-nya, dan berapa persen sih ekuitas dikalikan berapa sih cost of equity-nya. Ya. Nah, perhatikan di sini ada tambahan 1 minus T. Saya tidak akan membahas terlalu panjang 1 minus T ini apa, tapi T inilah tax rate. Jadi, kalau kita menggunakan komponen hutang di sini, kita harus mengalihkan dengan 1 minus T. Nah, tentu T ini katakanlah pajak kita 20%. Berarti 1 minus T adalah 80%. Jadi artinya kita tidak membayar penuh, cost of capital tidak penuh sebesar cost of debt, tetapi hanya dikalikan 80%. Kenapa bisa demikian? Karena ada penghematan akibat pajak. Ya, pajak kita akan semakin kecil kalau sebagian modal kita berasal dari hutang. Sekali lagi, ya, komponen 1 minus T ini adalah pengurang dari cost of debt. Ya, kita kalikan sehingga cost of debt-nya turun. Kenapa? Karena setiap kali kita menggunakan hutang, maka ada penghematan pajak. Kenapa bisa begitu? Karena bunga yang kita bayarkan kepada si investor, dalam hal ini kreditor, itu diperhitungkan sebagai biaya operasi, sehingga buat pemerintah tidak dikenakan pajak, ya, itu dianggap biaya. Ya, jadi kita ada penghematan pajak kalau modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan itu bentuknya hutang, ya, karena apa yang dikembalikan kepada investornya, kepada kreditor dalam hal ini dipotong pajak, ya, dianggap biaya itu, bunga itu. Ya, dengan demikian sebenarnya semakin menguntungkan ya kalau kita punya hutang dalam perusahaan, ya, karena kita akan menghemat pajak penghasilan perusahaan ini, seperti itu, ya. Nah, sekarang cost of debt, kalau kita lihat dari rumus ini tidak susah ya. Cost of debt itu ya berapa bunga yang dibayarkan ke bank, berapa sih bunga setahun yang di-charge oleh bank, itu nggak susah, ya. WD juga kita mudah menghitungnya, berapa persen dari 100% modal kita yang berasal dari utang. Tax rate juga gampang menghitungnya, ya. WE, ya ini juga mudah, ya. 1 dikurangi WD. Jadi kalau 30% modal dari utang, maka di sini 70%, ya. Nah, tinggal cost of equity. Ya, berapa sih cost of capital dalam bentuk equity kalau diinjek ke perusahaan ini? Ya. Nah, jadi itu pertanyaannya, what is the proper cost of equity? How much? Berapa angkanya? Nah, tadi telah disampaikan bahwa untuk mencari pembanding ya, cost of equity itu harus yang sesuai risikonya. Sekarang kita lihat ya, yang paling umum dulu, ya. Ada yang namanya risk free rate, surat perbendaharaan negara. Ya, ini adalah surat utang negara yang jangka waktunya kurang dari setahun, sehingga dianggap dari risk free, kita anggap sebagai risk free, tanpa risiko ya. Nah, kalau orang invest di SPN,
ini bisa dapat 5% per tahun misalnya, ya. Ini sebagai contoh aja. Apakah ini cocok kita jadikan cost of equity? Tidak, ya, karena bikin restoran pasti lebih berisiko daripada hanya membeli SPN yang tanpa risiko. Nah, berarti cost of equity-nya tidak mungkin hanya 5%. Ya, karena risiko ini lebih tinggi daripada risiko SPN, sehingga kita expect cost of equity-nya pasti di atas 5%. Karena higher risk, higher expected return. Ya, jadi kita akan lihat yang mana yang cocok dijadikan acuan cost of equity. Nah, kemudian indeks harga saham gabungan. Ini untuk kalau kita lihat berbagai macam perusahaan yang ada di market, lalu kita gabungkan semua dalam sebuah indeks, dalam sebuah keranjang, a basket ya, of all companies. Kita masukkan, ya, kita lihat total indeks harga saham gabungan seluruh perusahaan di Indonesia, ternyata misalnya angkanya adalah 13% setahun. Artinya kalau Anda belikan saham, seluruh saham semua, uang Anda, seluruh saham maksudnya yang ada di market Anda beli semua, ya, maka Anda bisa dapat sebesar indeks ini. Karena indeks ini menggambarkan harga saham gabungan, ya, dan setahun katakan indeks ini naiknya 13%. Dengan kata lain, uang yang diinvestasikan ke sini akan menghasilkan 13% setahun. Nah, apakah restoran ini sama dengan rata-rata seluruh perusahaan yang ada di market? Ya, itulah pertanyaannya. Nah, sekarang kita akan menentukan apakah ini perusahaan ini risikonya di atas atau di bawah dari harga saham gabungan. Ya, IHSG ini kan seluruh jenis perusahaan. Nah, sekarang kita memperkenalkan sebuah istilah baru yang kita sebut beta. Beta itu adalah ukuran risiko. Nah, SPN jelas betanya 0, tidak ada risiko. Dan seluruh market yang ada, seluruh perusahaan yang ada di market, kita anggap kalau digabung, ya, gabungan rata-rata seluruh market overall kita anggap 1, ya, betanya 1. Ya. Dan kita lihat ada selisih, ya. IHSG tentu return-nya karena ada risiko lebih tinggi daripada SPN, selisihnya 8%. Itu kita sebut market risk premium. Ya, jadi kalau Anda mau mengambil risiko membeli seluruh saham, itu kan lebih berisiko daripada hanya membeli SPN, ya. Maka Anda akan diberikan premium, ya, diberikan hadiah, reward, ya, sebesar 8% lebihnya dibandingkan kalau hanya membeli SPN. Nah, jadi sekali lagi rata-rata seluruh market kita anggap risikonya 1. Kalau nggak ada risiko 0. Oke? Nah, sekarang pertanyaan, si restoran ini sama nggak ya dengan rata-rata? Nah, kita bisa pakai beta yang dari perusahaan yang sektornya atau jenisnya lebih mirip dengan restoran ini daripada rata-rata keseluruhan, karena ini terlalu umum. Ya, risiko restoran ini belum tentu sama dengan risiko rata-rata seluruh perusahaan. Ya, jadi kalau di sini basketnya all companies, kita bisa lihat per sektor. Ya, contoh, agro ternyata menghasilkan 11,4% setahun. Nah, risikonya ternyata lebih kecil daripada market 0,8, ya. Properti ternyata menghasilkan 13,8% per annum, lebih bagus ya daripada rata-rata perusahaan. Kenapa? Karena risikonya juga 1,1, lebih tinggi daripada market, ya. Jadi beta itu adalah gejolak, ya, sensitivitas sebuah perusahaan atau sebuah sektor industri terhadap perubahan di market. Ya, jadi kalau si market ini naik, katakan naik 10%, lalu betanya di sini adalah 2, berarti si properti tadi naik 2 kali lipat, ya, daripada market. Ya, lebih cepat naiknya, dia lebih berisiko daripada market. Ya, sehingga semua beta yang di atas 1 itu artinya lebih berisiko daripada rata-rata yang di market. Nah, contoh, manufacturing, ini juga dapat 14,6% per tahun di atas ini, karena resikonya juga 1,2 kalinya. Ya,
Jadi kalau ini batuk-batuk dikit, ini mungkin batuknya lebih parah begitu ya. Jadi kalau marketnya turun dikit, dia turun lebih banyak. Apalagi oil and gas. Ya, oil and gas ini sangat peka misalnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ekonomi lagi turun, ya pasti IHSG turun karena ini seluruh perusahaan ya. Katakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat pandemi turun, maka sektor yang paling hit yang betanya paling besar. Ya, kita lihat berarti gejolak dia 1,3 kali dibandingkan gejolak market. Ya, karena resikonya lebih besar, maka expected return-nya juga lebih tinggi. Dalam hal ini 15,4% per annum. Ini contoh aja, ya. Jadi dengan demikian, saya bisa mencari cost of equity yang lebih tepat, ya, dengan tidak hanya menggunakan ini, ya, tapi carilah yang lebih mirip. Ya, yang lebih mirip dengan industri ini, katakan contohnya ini lebih mirip restoran, lebih mirip misalnya dengan food industry, ya, industri food, ya, karena ada makanan juga ada indeks, ada betanya. Anda bisa cari beta yang sama untuk menentukan berapa sih cost of equity yang tepat. Nah, kalau kita sudah tahu betanya berapa, kita bisa menentukan berapakah cost of equity-nya. Ya, karena untuk setiap market ada chart ini, ya, yang sebenarnya dihitung dari data-data yang ada di bursa. Kita bisa keluarkan gambar ini, kita bisa hitung, tapi itu di luar topik kita kali ini. Jadi, contoh ya, gambarnya seperti ini yang disebut security market line. Garis ini ya menunjukkan hubungan antara cost of equity dengan betanya. Kita lihat, semakin besar beta, maka semakin tinggi cost of equity atau expected return-nya. Ya, kita tulis IRI, expected return dari saham I, ya. Nah, contoh kalau betanya 0, ini kita sebut apa? Risk free, ya, karena beta 0 artinya nggak ada risiko. Itu kita sebut risk free. Nah, ini berarti betanya di sini ya, 0. RF ini ada return yang tanpa risiko. Jadi RF ini adalah risk free return. Risk free rate kadang-kadang disebutnya ya. Ini adalah bunga SPN tadi. Ya, kalau dilihat di gambar sebelumnya kan, berapa sih SPN yieldnya, penghasilannya 5% setahun. Berarti di sini angkanya 5% ya. 5% tapi nggak ada risiko. Nah, lalu kalau betanya 1, itulah return dari si market. Ya, return dari rata-rata indeks harga saham gabungan. IHSG naiknya setahun berapa persen? Di contoh kita tadi, di sini angkanya 13%. Ya. Di sini 13, di sini 5, dan ini karena ini gabungan seluruh market itu definisinya betanya 1. Ya. Nah, jadi kemiringan garis ini slope-nya adalah tentu selisih vertikal ini ya dari sini ke sini dibagi dengan lebarnya, itu gradiennya ya, kemiringan ya. Kemiringan garis ini dibagi ini. Karena ini 1, maka ERM dikurangi RF, inilah slope-nya ya. Sehingga secara matematika sederhana Anda bisa lihat dari persamaan garis lurus ya yang menghubungkan antara beta dengan expected return, ini adalah slope-nya, tinggal dikalikan beta. Ini kemiringannya ya. Jadi inilah yang tadi kita sebut dengan risk premium ya. Risk premium dikalikan beta ditambah RF. Ya, jadi RF ditambah beta kali risk premium, market risk premium. Ya, di contoh kita sebelumnya, indeks harga saham gabungan setahun naik 13%. Risk free-nya hanya 5%. Berarti market premiumnya di sini 8%. Nah, 8% tinggal dikalikan betanya. Nah, data beta ini di mana? Anda bisa lihat banyak orang yang analis yang sudah menghitung beta masing-masing jenis perusahaan. Ya, cara menghitungnya di luar topik kuliah kita. Tapi Anda bisa lihat di Yahoo misalnya, ya kalau food industry betanya berapa? Katakan 1,3. Ya, Anda tinggal kalikan 1,3 di sini dengan 8%. Itulah komponen resikonya. Lalu ditambahkan risk free. Risk free-nya 5%. Jadi 5 ditambah 1,3 kali 8%. Ya. Nah, perhatikan kalau di sini betanya 1, ya berarti ini tinggal dibuka kurungnya ya, karena di sini 1. Jadi kalau market berarti tinggal RF ditambah ERM, karena di sini 1 dikurangi RF.
dan ini saling menghilangkan. Jadi expected return dari saham yang betanya 1 itu sama dengan ERM, ya. Sama dengan ERM. Jadi kalau betanya 1 ya sama dengan market, ya. Kalau 0 gimana? Kalau di sini 0 berarti ini hilang semua. Berarti expected return dari sebuah sekuritas yang betanya 0 adalah risk free rate. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba dengan contoh soal ya yang real ya. Si A mau buat restoran dan dia menggunakan saham sendiri dan juga uang dari bank. Nah, kita sudah tahu tadi berapakah cost of capitalnya? Ya, itu adalah rata-rata tertimbang atau berbobot ya. Weighted average cost of capital. WD persentase utang dalam struktur modal dikalikan cost of debt dikalikan 1 minus T, penghematan pajak ya. Ditambah WE, proporsi ekuitas dikalikan cost of equity-nya. Nah, contohnya begini ya. Katakan capital structure kita utang 50%, equity 50%. Berarti 50-50 ya modal mereka. Kemudian bunga pinjaman bank 12% setahun. Tax rate 20%. Risk free rate atau SPN katakan 15%. Kemudian kenaikan rata-rata IHSG ini adalah expected return dari equity ya secara keseluruhan. Dari market 13% per tahun dan betanya 1,2 misalnya. Jadi solusinya gimana? Kita hitung dulu cost of equity-nya karena yang di sebelah sini mudah menghitungnya ya. Yang bagian hijau ini mudah menghitungnya. Sekarang yang equity-nya dulu. Cost of equity-nya adalah RF yaitu suku bunga SPN. Ya, risk free rate 5% ditambah 1,2 betanya dikalikan risk premium ya 13% dikurangi 5%. Ya, 13% adalah kenaikan IHSG. Ya, ini adalah expected return dari market 13%. Dikurangi 5% risk free rate, maka ini adalah risk premium ya, dikalikan 1,2 keluarlah angka 14,6%. Nah, 14,6% inilah cost of equity. Ya, cost dari setiap uang yang dimasukkan ke bisnis restoran yang resikonya 1,2 ini harus bisa mengembalikan 14,6%. Itu baru visible ya. Itulah cost of equity untuk bisnis dengan resiko 1,2. Ya. Nah, WACC atau weighted average cost of capital-nya adalah seperti tadi ya. Setengah modalnya dari utang, 0,5 kali cost of debt, 12% utangnya, suku bunga pinjamannya. 0,5 kali 12% dikali tax saving-nya ya, 1 kurangi 20%, 20%-nya adalah tax rate. Ditambah setengah kali 14,6%. Sehingga dapatlah ini ya 14,6 ini adalah cost of equity ya. Ini rumus yang ini ya. Ya. Sehingga dapatlah angka 12,1%. Ya. Ini adalah cost of capital gabungan dua modal ini. Jadi kalau bank aja dia minta 12%. Si shareholder saja minta 14,6%. Tapi kalau kita mix ya dengan rumus ini, rumus yang ini ya, jadi 12,1%. Ya lalu kita hitung saja proyeksi cash flow-nya. Dan kita tahu tentu investasi awalnya juga kita sudah tahu CF0. Kalau kita sudah tahu CF0 dan kita sudah punya proyeksi cash flow, maka kita bisa hitung internal rate of return-nya. Dan jika IRR-nya di atas 12,1%, maka restoran ini visible. Ya. Nah, dengan cara yang sama, perhitungan yang sama, Anda bisa menghitung WACC yang digunakan untuk menghitung nilai sebuah saham, mendiskon semua future cash flow-nya untuk menghitung present value-nya dan menghitung berapa sih harga per lembar saham dari sebuah perusahaan yang sudah berjalan. Ya, kasus yang kedua tadi ya, dimana kalau perusahaannya sudah jalan, berapa sih harga saham per lembarnya? Cara perhitungannya persis sama dalam menentukan cost of capital atau discount rate-nya. Baik, seperti itu. Terima kasih untuk perhatian Anda, tetap semangat. Ya mungkin ini agak teknikal ya buat yang belum terbiasa, tetapi saya semangati saudara, saya motivasi untuk terus mungkin mengulang lagi kalau memang dirasa
Perlu diulang ya supaya Anda mendapat gambaran ya, dapat feelingnya lebih penting daripada rumusnya. Bahwa yang namanya risk free rate itu SPN. Pasti nggak ada risiko. Nah, kalau saya sebagai bank, saya pinjamkan uang, itu pasti ada risiko. Makanya cost of debt di atas dari SPN. Sedangkan cost of equity pasti di atas cost of debt. Karena investasi ekuitas selalu lebih berisiko daripada investasi dalam bentuk loan atau pinjaman. Ya, mudah-mudahan Anda semakin terbuka dan terus semangat, sukses buat Anda.